Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani al-izza, kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam tentang tanda-tanda kiamat atau al-amaratus sa'ah yang ditulis oleh Syekh Al-Arifi. Yang ke-12, syuyu'ul amni war-rakha, yaitu tersebarnya keamanan, jadi menyeluruh secara menyeluruh, dan juga kesejahteraan. Beliau menulis orang-orang muslim di Mekah dan Madinah dulu, jadi mulai sejak Rasulullah diutus, terus setelah bahkan sampai wafat Rasulullah itu banyak terjadi pertikaian, peperangan, dan mulai dari sebelum Rasulullah terus berlanjut sampai akhirnya keamanan, kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat ketika itu. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'ud ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai negeri Arab, ardul arab di sini maksudnya tanah-tanah yang penduduknya orang-orang Arab, di mana yang kering kerontang, sampai kembali murujan wa anhara, kembali menjadi tanah yang hijau royo-royo, yang subur, wa anhara, dan sungai-sungai, wa hatta yasirar rakibuh, dan sampai orang yang berkendaraan, yang naik kendaraan, entah naik apa saja dulu, yang naik unta, naik kuda, naik hemar, sampai orang yang berkendara dari Irak, bainal Iraqi wa Makkah, antara Irak dan Mekah, ini hanya satu contoh saja, la yakhafu, dia tidak takut, illa dhullalat tariq, kecuali mereka tidak takut dalam perjalanan kecuali orang-orang yang takut sesat jalan saja. Jadi tidak takut kepada apa? Tidak takut kepada begal, tidak takut kepada perampok, penyamun, tidak. Yang dikhawatirkan itu takut illa dhullalat tariq, takut sesat jalan saja. Wa hatta yakthural haraj, dan tidak bangkit hari kiamat sampai banyaknya al-haraj. Tanya para sahabat, wa mal haraju ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj wahai Rasulullah? Qala al-qatlu, yaitu pembunuhan. Ini hadis sahih, dan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Berkata Rasulullah, ya Adiyu, hal ra'aital hirata, apakah kamu melihat kota Hirah, tempat namanya Hirah, yaitu di Irak? Qultu, aku berkata, kata Adi bin Hatim, lam araha, aku tidak pernah melihatnya Rasulullah, wa qad umbitu anha, tapi aku diberitahu tentang Al-Hirah, bahwa Hirah itu ada, aku diberitahu. Qala fa in, bersabda Rasulullah, fa in talat bika hayatun, kalau hidup terus bersamamu, maksudnya kalau kamu berumur panjang, la tarayanna adh-dha'inata, kamu akan melihat, sungguh kamu akan melihat adh-dha'inata, wanita, adh-dha'inatu wanita, al-mar'ah, tartahilu minal hirati, berangkat dia, pergi dia dari kota Hirah. Kota Hirah ini dekat Kufah. Hatta tatufa bil Ka'bati, sampai wanita itu bertawaf di Ka'bah, entah untuk haji atau untuk umrah. La takhafu ahadan, dia tidak akan takut seorang pun, illallah, kecuali takut kepada Allah. Dan itu kita rasakan sekarang. Walaupun ada pencurian di asrama haji atau di hotel, ada, tapi ketenangan tuh kita rasakan kalau kita masuk Mekah, Madinah, tenang aja.
perjalanan dengan jarak ratusan kilo bahkan ribuan kilo, itu kita sendirian tidak ada rasa takut itu. Takut dibegal, takut dibunuh, tidak ada. Itu betul-betul terasa, keamanan terasa. Nah, kemudian Syekh Al-Irfi berkata, ini lanjutan, ini hadis panjang, dan wa sayaksurul mal, itu nanti akan banyak harta, melimpah ruah, keadilan, menggantikan kezaliman, sampai turunnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, Dajjal dan sebagainya. Itu nanti di tanda-tanda berikutnya insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Zuhuru narin minal Hijaz, ini juga tidak saya baca karena sudah saya sampaikan di di muqaddimah. Sudah saya baca hadisnya, yaitu munculnya api yang terjadi di kota Madinah ya, pada tahun 654 Hijriah. Nah, itu sudah saya terangkan, sudah ada. Saya lanjutkan ke berikut. Baik. Kemudian di antaranya juga ada riwayat ini yang sudah pernah terjadi. Anna Rasul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Basra. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai keluar api dari negeri Hijaz. Tudhi'u laha a'naqul ibil bi Basra, sampai terangnya itu, sinar api itu sampai ke a'naqul ibil, menerangi leher-leher unta di Basra, yaitu yang ada di Irak, Syam, dari Syam. Dan betul kata ulama bahwasanya api ini betul-betul keluar dari negeri Hijaz selama 3 bulan berturut-turut, terus terang api yang itu. Wa kana nisaul Madinah yaghzilna ala dhawiha, sampai-sampai wanita-wanita di Madinah itu ketika merajut kain, menenun, itu cahaya itu dari cahaya api itu. Abu Usamah menceritakan kisah ini, yaitu pada malam Rebu terjadinya itu 654 Hijriah. Di Madinah terjadi suara gemuruh yang hebat, terjadi gempa dan bumi goncang, tembok-tembok semua banyak yang berjatuhan ketika itu. Ba'da sa'ah, setiap saat datang berikutnya, saat ba'da sa'ah, ila yaumil jum'ah minasy-syahril madhkur, sampai hari Jumat berikutnya. Kemudian summa dhaharat narun 'azimatun fil harrah qaribah min Bani Quraidah. Dan di sana posisi api itu yang besar dekat dengan Bani Quraidah di Madinah. Nubsiruha min durina, kami melihat dengan mata kepala kita dari rumah-rumah kita, min dakhil Madinah, yang ada di dalam kota Madinah. Wa ka'annaha indana narun 'azimah, api yang besar, salat audiyatun bin nar, beberapa parit-parit itu dialiri api, ila wadi Syadha masilil ma, sampai di wadi namanya Syadha di Madinah yang dijalani oleh air. Wa hiya tarmi bi syararin kal qasr, api tersebut menyemprotkan percik-percik api yang besar seperti istana. Coba bayangkan perciknya aja seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tanda yang tertulis di sini, tanda alamat atau tanda kiamat kita Turki. Nah, peperangan Turki. Tapi Turki di sini sepertinya bukan Turki yang ada sekarang, Turki sekarang. Baik, di sini sebutkan dalam hal ini ada satu hadis peperangan melawan Turki ini, yaitu orang-orang Mongolia. Itu terjadi bukan pada zaman Rasulullah, tapi terjadi pada zaman sahabat ketika waktu awal khilafah Umayyah, Bani Umayyah ya. Dan orang-orang Turki itu, orang-orang Mongolia dikalahkan. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu at-turkah.
tidak akan bangkit hari kiamat sampai kamu, ini ditujukan kepada sahabat, memerangi orang-orang Turki. Sigharal a'yun, disifati Rasulullah, mata mereka itu sipit, kecil. Humral wujuhi, wajah mereka mirah, warnanya mirah. Zulfal unuf, apa namanya, hidungnya itu pesek, kecil dan pesek. Zulfal unuf, zulfal unuf, pakai hamzah, al unuf jama' anf. Ka'anna wujuhahum al mijannuh atau al majannuh al mutraqatuh, wajah mereka itu seperti perisai. Perisai untuk menolak ketika perang itu perisai. Al mutraqah maksudnya yang berlipat-lipat, kan terbuat dari besi yang berlipat-lipat itu tebal. Al mutraqah, jadi wajah mereka itu tebal, banyak dagingnya di wajah mereka. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan bangkit hari kiamat hatta tuqatilu qauman, sampai kamu memerangi suatu kaum, ni'aluhum asy'aru atau asy'aru, apa namanya, sandal mereka terbuat dari bulu binatang. Ada penafsiran sampai kamu memerangi mereka itu, ni'aluhum asy'ar diartikan apa, mereka itu berambut panjang sampai ke arah kaki. Ada yang menafsirkan begitu. Nah, tafsiran dari ini semua ada mengatakan itu orang-orang Mongolia. Ada juga kata Syekh Al-Arifi mengatakan kaum Turk ini pertama kali itu jumlah mereka 22 kabilah. Orang Mongol nih, akhirnya ketika datang Dzulqarnain yang sudah pernah kita pelajari di tafsir surat Al-Kahfi tentang Dzulqarnain, sudah kita bahas tentang Dzulqarnain. Ada yang pendapat katanya hidup pada zaman Ibrahim, ada yang mengatakan dia hidup pada zaman Nabi Musa bersama Khidir juga, malah ada yang mengatakan Khidir juga yang menjadi kepala pasukan dari apa namanya, Dzulqarnain. Ada juga begitu. Dzulqarnain ini juga yang apa namanya, bisa menutup yaitu Bani Saddain itu, Bani Saddain 21 golongan dari Turk ini, orang Mongolia, tinggal satu. Nah, kenapa kok dikatakan At-Turk? Disebutkan, beliau menukil dari kitab Mirqatul Mafatih. Kenapa kok yang satu golongan ini disebut At-Turk sementara yang 21 itu sudah ditutup oleh Dzulqarnain dalam benteng? Karena mereka itu turiku khorijina anisati, karena mereka yang satu golongan ini, satu kabilah ini keluar dari yang 21, sementara yang 21 masuk dalam benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Wallahu taala a'lam. Nah, terus tapi memang lebih anu kepada Mongolia. Jadi orang-orang Mongol. Tadi itu hadis sahih. Terus ada juga mengatakan Syekh Al-Arifi mengatakan wal muradu bihim wallahu taala a'lam at-Tatar al-Mongol. Jadi orang Mongol yang Tatar, bangsa Tatar. Itu yang banyak menyerang orang-orang Islam ketika itu juga, menyerang negara Islam, memasuki di antara sekitar tahun 656 Hijriah atau di abad 12 tahun 1258, dan banyak apa namanya menumpahkan darah orang Islam. Tapi akhirnya juga banyak di antara mereka yang masuk Islam dari orang-orang Mongol ini. Ya sekarang itu banyak, Turkistan dan sebagainya itu, Sakistan, Turkistan itu di sana, daerah sana. Baik, kita lanjutkan ke tanda berikutnya, alamat berikutnya. Zuhuru rijalin zalamatin yadribunan nasa bisiyat, munculnya orang-orang yang zalim yang memukul orang-orang dengan cemeti. Siyatu jama' saut, cemeti. Di antara tanda-tanda kiamat kata Syekh Arifi, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim yang dibantu oleh orang-orang pembantu-pembantunya yang zalim pula, yang memukul orang-orang dengan karena kezaliman mereka itu dengan cemeti-cemeti, yang
tushbihu adnabal baqar. Dalam hadis sebutkan cemeti yang mereka pegang itu seperti ekor lembu, sapi. Tapi beliau mengatakan, Al-Syarif mengatakan minasyati bi anwa'iha, tapi segala macam cemeti dengan segala macamnya, baik al-jildiyah yang terbuat dari kulit, al-kahrubaiyah senapan, pistol, wal matatiyah baik yang terbuat dari karet, wa awsanis syajar atau yang terbuat dari kayu, batang-batang kayu, getah dan sebagainya kan, wa ghairiha dan lain-lainnya. Dari Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu akhiruz zamani rijalun, atau yakun akhiruz zaman rijalun, kelak di akhir zaman akan bangkit orang-orang ma'ahum siyatun, mereka itu bersama mereka cemeti-cemeti ka'adnabil baqar, seperti ekor-ekor sapi, yaghduna fi sakhatillah, mereka itu di waktu pagi, orang-orang yang zalim itu ada dalam murka Allah, wa yaruhuna fi ghadabihi, di waktu sore mereka juga dalam murka Allah karena kezaliman mereka. Itu hadis sahih. Juga ada hadis yang semakna dengan itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku, lam arahuma, aku belum pernah melihatnya, belum pernah sama sekali belum melihatnya. Apa itu? Nisaun kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti ma'ilatun mumilatun ila akhiril hadis. Karena di sini tidak itu, nanti itu akan ada sendiri. Wa qaumun, yang kedua, mahum siyatun, suatu kaum bersama mereka cemeti-cemeti ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Terus beliau masih menukil hadis lain, ucapan beliau kepada Abu Hurairah. Apa sabda beliau? Sabda Rasulullah alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, in talat bika muddatun, kalau kamu berumur panjang, aw syakta antara qauman, kamu hampir-hampir melihat suatu kaum, yaghduna fi sakhatillah, seperti yang tadi itu, wa yaruhuna fi la'natihi, mereka itu di pagi hari berada dalam murka Allah, dan di sore hari juga mereka ada dalam laknat Allah. Fi aidihim mithlu adnabil baqar, di tangan mereka ada cemeti-cemeti seperti ekor-ekor sapi. Qala Al-Arifi wa hadzal hadis wa illam yakun fihi tasrih bi annahum yadribuna nas, walaupun tidak ada secara jelas memukul langsung orang-orang, maksudnya pemimpin-pemimpin yang zalim ini, pembantu-pembantu yang zalim ini, tidak ada jelas memukul langsung maksudnya, illa anna wad'ahum bis-sakhati wal la'na, tapi disifatinya mereka itu dengan murka Allah dan laknat Allah, qad yushiru ila kasrati tidaihim wa dzulmihim, ini menunjukkan betapa mereka itu, betapa besar kezaliman mereka dan permusuhan mereka. Itu makna daripada hadis itu ya. Kemudian tanda yang ke-16, kasratul haraj, yakni al-qatl, yang sudah saya singgung tadi itu. Jadi banyak pembunuhan. Nah, seorang membunuh yang lain tidak tahu kenapa dia membunuh, yang terbunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Dalam satu hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tadhhabud dunya, tidak akan hilang dunia ini, maksudnya tidak akan bangkit hari kiamat, hatta ya'tiya yaumun, sampai datang nanti suatu hari, la yadri al-qatilu fima qatala, orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, walal maqtulu fima qutila, dan orang yang terbunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Faqilah, ditanyakan, kaifa yakunu dzalik, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Qala al-haraju,
al-qatil wal maqtul finnar. Itulah yang disebut dengan situasi al-harj, yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya ada dalam api neraka. Berkata Syekh Al-Arifi, dan al-haraj ini sudah terjadi bi maqtali Utsman, sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa sarat al-hurubu takthur dun asbabin muqni'ah, sampai setelah itu terjadi peperangan tanpa ada sebab-sebab yang masuk akal. Udah. Wa dhahaba dhahiyataha al-uluf minan nas, dan banyak korbannya ribuan manusia. Nah, bersama munculnya al-asliha al-mudammira al-yaum, bersama munculnya senjata-senjata pembunuh sampai sekarang ini. Nah, dan beliau terus menukil secara ihsaiyah dari hasil penelitian ya, berapa jumlah korban dari peperangan. Nih, peperangan di antaranya peperangan Perang Dunia pertama itu yang terbunuh ditulis di sini 15 juta orang. Perang Dunia kedua 55 juta. Perang Vietnam 3 juta. Nah, perang Rusia, perang saudara di Rusia 10 juta. Perang Ahliyah, huruf Ahliyah ini perang saudara, Hispania Spanyol 12 juta. Irak dan Iran yang disebut dengan Harbul Khalij, itu jumlah korbannya itu sekitar 1 juta. Nah, dan perang Irak yang terjadi termasuk sampai akhir ini itu sudah berapa juta jumlahnya. Beliau berkata, peperangan ini walaupun tidak sesuai yang disukai dengan hadis, la yadri al-qatil fi maqatilah, hanya saya ingin menyampaikan kenapa saya dibunuh, kenapa saya membunuh, ya berebut negara, berebut apa dan sebagainya, tanah dan sebagainya, illa anni auratuha, tapi saya sampaikan hadis ini untuk menerangkan libayanin tisyaril qatli wa kasratihi, betapa banyak pembunuhan. Saya sampaikan hadis itu, jadi tanjanya karena banyaknya pembunuhan. Baik, untuk yang tanah yang ke-17 kita lanjutkan insyaallah besok. Nah, insyaallah taala, yaitu tentang hilangnya amanah dan diangkatnya amanah dari hati beberapa orang. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.